Oke, untuk totali penjualan rata-rata kita setahun itu 10.000. Jadi kalau per bulan itu rata-rata ya 600 sampai 800 ekor. Puncaknya nanti di kurban. Di kurban itu bisa sampai 2.000 sampai 2.500. Kalau motivasi atau big way-nya ya, awal-awal memang saya belum punya motivasi. Awalnya dulu ya sepenting kerja oleh duit. Nah, dari sini semakin ke sini saya belajar bahwa memang beternak ini adalah sunnah Rasulullah. Jadi ada sanatnya lah. Ada sanatnya untuk sugih di dunia peternakan itu sebenarnya ada. Jadi nggak ada seorang nabi pun yang bukan penggembala. Ternyata semua nabi pun itu penggembala. Dan saya lihat teman-teman setelah saya berkecimpung di dunia ini kan, saya lihat teman-teman yang beternak meskipun nggak semuanya sukses, tapi saya melihat banyak di antara teman-teman yang itu bisa sukses dengan usaha kambing domba. Dan selama ini memang saya usahanya yang ini aja, peternakan. Alhamdulillah sekarang ada bisnis akikoh dan pakan. Ini ya berkahnya dari kambing dan domba ini. Dan saya meyakini bahwa ketika kita memelihara kambing domba ada keberkahan. Selama kita alurnya jelas, terus proses bisnisnya benar, insya Allah kita dapat keberkahan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aringga Bayu Puspita, biasa dipanggil Aringga, owner dari Laskar Ternak. Laskar Ternak ini berada di Desa Sidomukti, Kecamatan Kopo Baru, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sebelum saya beternak ini, saya dulu itu kerja jualan tahu dari lulus kuliah, nggak ada kerjaan. Waktu itu saya pengennya berusaha, artinya nggak pengen kerja di mana-mana ditawari waktu itu jadi satpam, terus jadi guru, tapi saya memutuskan untuk jadi pengusaha. Waktu itu kan kita belum ada modal tuh. Terus saya berpikir, saya kan dulu waktu kuliah pengalaman ada suplai brownies, tahu brownies ya? Brownies yang dititipkan ke tempat-tempat toko-toko itu. Terus saya di sini, pulang ke sini niat berusaha, terus saya mikir apa ya usaha yang tanpa modal. Terus akhirnya sebelum beternak ini saya itu sebenarnya dari awal pengen beternak, cuma belum ada modalnya. Akhirnya saya main-main ke tempat pakan, waktu itu ke perusahaan ampas tahu, perusahaan pembuatan tahu. Nah, di situ saya lihat tahu, terus saya tanya, "Pak, ini bisa dijual, bayar gowon?" Ternyata bisa. Dari situ, dari yang awalnya saya hanya mencari potensi pakan ternak, ternyata saya mendapatkan tahu itu sebagai pekerjaan awal saya. Itu awalnya di peternakan itu saya nggak langsung ternak ya teman-teman. Jadi setelah dari tahu itu saya dapat tawaran dari teman. Ya mungkin ini ada hukum namanya LOP, Law of Attraction. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan jadi sebuah kenyataan. Waktu itu ada teman yang nawari, "Mas, ini ada suplai domba di Kabupaten Probolinggo." Waktu itu di PT Agi, Agrogrid Indo Berkah. Jadi satu perusahaan yang punyanya rumah akikah. Waktu itu saya ditawari, "Oke Tat, monggo, nggak apa-apa ya." Tapi saya nggak ada modal. Waktu itu dimodali beliau 10 juta rupiah. Nah dari situ saya mulai awal-awal nggak langsung ternak sih. Jadi saya itu kayak jualan dulu. Jadi supplier ke kandang ke Probolinggo. Waktu itu dimodali 10 juta dengan akad bagi hasil. Waktu itu bagi hasilnya 300 rupiah per kilogram. Jadi saya awal-awal ya pergi ke pasar. Saya nggak punya darah seorang bakul, apa ya, biasanya kan bakul itu turunan dari ayahnya. Nah saya nggak punya darah itu. Saya di pasar kemudian ya nanya-nanya gitu. Awal-awal ya semua saya beli ngawur gitu loh. Nah di awal itu kita suplai 20 ekor. Alhamdulillah rugi 750.000. Terus tapi alhamdulillah saya nggak nyerah. Saya pikir ini sebagai latihan lah. Terus yang kedua itu saya mulai nyari dan mulai agak ketat nyarinya. Terus saya waktu itu kan timbangan kita bener-bener ukur, tapi ternyata yang kedua saya masih rugi 300.000. Terus yang ketiga itu saya nggak mau main-main lagi, akhirnya saya bawa timbangan ke pasar. Waktu itu bawa timbangan ke pasar, terus saya timbang, saya di pojokan gitu, siapa yang dombanya pengen dibeli, tapi saya pakai standar kiloan. Waktu itu masih 21.000, saya bawa timbangan dan setiap kali ke pasar itu di pojokan, terus orang-orang pada tahu. Jadi domba-domba yang nggak laku, domba-domba jantan itu yang nggak laku dikasihkan ke kita. Kalau belajar saya banyak ya teman-teman, banyak belajar karena sejatinya kan hidup itu proses belajar. Saya ikut komunitas namanya HPDKI.
Himpunan Peternak Kambing Domba Indonesia, dan di Bojonegoro ini saya ketuanya, ketua HPDKI itu. Jadi berawal-awal ya dari komunitas, ada komunitas HPDKI, terus ada komunitas Aspakin, terus di Bojonegoro sendiri kan kita banyak komunitas, apalagi di grup-grup Facebook itu ada Peternak Kambing Bojonegoro, dan itu saya adminnya, ada 25.000 follower nggak salah. Terus waktu awal-awal dulu belajarnya ya dari YouTube, terus dari komunitas Facebook ada Peternak Kambing Domba Indonesia. Jadi waktu dulu itu silaturahmi ke kandang-kandang, ke teman-teman sekalian saya menawarkan bakalan, karena memang saya core bisnisnya itu di supplier kambing domba. Nah, kandang Laskar Ternak sendiri ini berdiri di tahun 2013. Jadi saya mulai usahain ini di tahun 2011, baru 2013 itu punya kandang. Itu pun awalnya nggak menyangka ya bisa punya kandang, karena memang di sini ini dulu bekas kandang polisi, beliau beternak tapi belum berhasil, dan saya di sini awal-awalnya dulu nyewa kandang ini. Tapi alhamdulillah setelah beberapa tahun kok alhamdulillah dijual, dan alhamdulillah kita bisa beli. Nah, kalau populasi di kandang ini dulu kapasitas 150 ekor. Jadi memang sudah ada kandangnya. Kita yang nggak buat sendiri. Waktu itu kita ada project dari beberapa lembaga yang mengharuskan kita harus punya kandang. Dan alhamdulillah dari lembaga itu kan kita dapat DP ya. Dapat DP itu kita buat beli kandang, bukan beli ya. DP kandang ini buat nyewa kandang ini, alhamdulillah dari situ kita bisa punya kandang. Kan banyak saya kerjasama dengan beberapa lembaga, ada Nurul Hayat, ada YDSF, ada Dompet Duafa, ada ACT waktu itu, terus ada Rumah Zakat, ada Rumah Hakikah gitu, lembaga-lembaga amil zakat nasional. Jadi fokus kita itu di supplier kambing domba dan fattening. Jadi di fokusnya di trading dan fattening. Kalau di peternakan kambing domba kan macam-macam ya, teman-teman bisa pilih, ada breeding, fattening, milking, trading, ada seni mungkin. Tapi saya memfokuskan, saya sebagai seorang supplier kambing domba atau trader, yang kedua saya sebagai veteriner, yaitu sebagai fattening. Kita alhamdulillah populasi kandang kita yang di sini itu kapasitas 450. Terus kita ada 2 kandang lagi, masih kandang sewa, itu kapasitas 450. Jadi totalnya ada 900 ekor. Dan kita juga membangun kemitraan ya, jadi teman-teman yang punya kandang, punya tempat itu kita ajak bermitra. Artinya di sini kemitraan mandiri itu teman-temannya rata-rata sudah punya kandang, tapi mereka bingung di marketnya. Nah, kita itu ada marketnya. Jadi selain kita penggemukan sendiri, juga bermitra dengan teman-teman. Jadi bermitra itu teman-teman beli bakalan di kita, terus pakan terserah bebas, terus nanti panen kita yang ambil. Oke, untuk totali penjualan rata-rata kita setahun itu 10.000. Jadi kalau per bulan itu rata-rata ya 600 sampai 800 ekor. Puncaknya nanti di kurban. Di kurban itu bisa sampai 2.000 sampai 2.500. Jadi totali leverage dari Januari ke Desember itu sekitar 10.000 ekor. Kita untuk penjualan ada beberapa macam ya. Jadi yang pertama ada fattening cepat atau penggemukan cepat, itu kita 3 bulan. Itu biasanya kita hari-hari biasa ini kita fattening jantan maupun betina. Tapi yang kebanyakan karena permintaan yang terbesar adalah betina, maka yang kita gemukan betina. Kecuali di momen kurban, kita totali rata-rata jantan semuanya kalau kurban. Nah, pasar kita kemana? Yang pertama ada market end user, yaitu market ya tetangga-tetangga sekitar maupun se-Bojonegoro ini. Yang kedua ada market lembaga. Nah, ini yang paling banyak, yang mendominasi mendominasi penjualan kita, karena standar dari lembaga itu kan kiloan, jadi kita banyak menyediakan domba-domba kiloan. Terus yang ketiga market kita sendiri itu di Akikoh. Kita alhamdulillah ada usaha turunan namanya Assalam Akikoh Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Cepu, Jombang, dan Gresik. Kita sudah ada 6 cabang, yaitu market kita. Yang akikoh ini ada 2, selain akikoh siap saji, ada juga akikoh hidup yang dipotong di sini maupun dibawa pulang untuk kebutuhan harian. Untuk keuntungan, mungkin teman-teman kan biasa mendengar ya, naik wong tani-tani ya. Jadi orang tani itu kan ngomongnya,
untungku separuh dewi, karena memang para petani atau mbah-mbah kita dulu itu nggak berpikir di pakan maupun di operasional tenaga kerja. Nah kita peternak yang sekarang otomatis pakan kita beli, tenaga kerja kita ada. Untuk sebenarnya di keuntungan kambing domba itu rata-rata 5% sebulannya. Jadi teman-teman sebelum beternak jangan membayangkan uahnya dulu, tapi ini realnya keuntungan memang seperti itu, 5-10% per bulan. Alhamdulillah di kandang kami SDM-nya ada 7 ya teman-teman. Ada 7 itu dulu awalnya itu kita nyari pokoknya anggar dapat dari, misalnya kita dapat orang terus dari spiral pertemanannya itu, nah itu ternyata gonta-ganti itu wonge yo, karena spiral pertemanannya otomatis orang-orangnya ya sama seperti itu. Akhirnya alhamdulillah kita banyak belajar di komunitas bisnis, kita diajari hire karyawan, akhirnya kita buka lowongan lah. Lowongan ternyata saya menyadari yang butuh pekerjaan itu banyak. Ketika kita buka lowongan itu langsung ada 20-30 orang yang melamar. Nah kita punya standar, kayak di anak kandang itu memang kita nyari yang memang mau diajak sholat jamaah di musola terdekat ini, di musola kita. Yang kedua nggak ngerokok. Terus yang ketiga intinya mau belajar lah. Kita nggak pengen punya skill khusus, ya pengen maksudnya, tapi kan kita perusahaan masih kecil ya, usahanya masih kecil, jadi pengennya nanti setelah besar ya hire karyawan yang bagus. Cuma sekarang yang penting mereka mau diajak kebaikan, terus mau belajar, terus mau diajak sholat, itu bagi kami sudah cukup. Kemitraan di kami itu bukan gaduh ya, gaduh seperti yang banyak terjadi di masyarakat. Jadi kita misalnya titip 2 ekor domba betina-betina, nanti mana 4 terus dibagi jadi 2. Enggak, kemitraan kita itu kemitraan mandiri. Kemitraan mandiri itu bukan juga seperti peternakan ayam. Ayam kan kita sedia kandang, terus DOC pakan itu dari pabrik. Nah kita itu menjawab tantangan teman-teman, kebutuhan teman-teman sebenarnya. Mereka itu pengen beternak tapi bingung pasarnya nanti kemana. Nah di kemitraan kita itu cukup mereka sedia kandang, sedia modal, bakalannya beli di kami, nanti kita tanggung jawab saat pengambilan. Sesimpel itu. Untuk masalah manajemen pakan dan lain-lain ya kita sama-sama sambil belajar, kita ajari metodenya maupun cara-caranya beternak yang baik. Suka dukanya menjadi peternak, saya kan secara nggak langsung jadi di dua sisi, jadi supplier, otomatis berhubungan dengan banyak pedagang lain, terus banyak penjual lain, otomatis dukanya ya ketika kita kirim barang belum kebayar, gagal bayar lah itu. Terus yang untuk di peternakannya tentu kan kita memelihara hewan yang hidup ya, otomatis ada resiko mati. Terus kemarin PMK itu kita gemukan banyak ya, 500 ekor. Memang di domba kambing kan nggak ada kematian, cuma penyusutan. Kita karena jualnya kiloan, otomatis waktu kemarin PMK ini lumayan banyak susut sehingga mengakibatkan rugi. Alhamdulillah bisa ketutup yang lain. Mimpi saya masih banyak ya, artinya saya mensyukuri, alhamdulillah saya sudah mencapai di pencapaian seperti ini, karena sejatinya kesuksesan itu ya kalau kita memandang kepada ukuran orang lain tentu kita akan ngersulo, aku kok urung ini, tapi ketika kita mensyukuri apa yang ada, alhamdulillah saya dulu yang awalnya nggak punya rumah, nggak punya tanah, nggak punya kendaraan, dari kambing ini alhamdulillah dapat itu semuanya. Nah harapan ke depan tentu kita kan pengen bertumbuh terus ya, kita pengen di tahun 2025 itu kapasitas kandang kita itu 5.000 ekor. Karena cita-cita saya besar, pengen banyak kontribusi ke masyarakat. Minimal di kandang ini ada karyawan 30 orang lah minimal. Kita kan di sini ada hataman Quran setiap hari baca Quran 1 juz. Harapannya nanti kalau 30 orang itu bisa bisa sehari itu bisa khatam gitu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak video hari ini. Semoga videonya bermanfaat, semoga ada inspirasi yang bisa diambil. Jangan lupa dukung terus channel YouTube Tali Sukses, klik tombol subscribe, like, and comment agar tidak ketinggalan informasi seputar dunia peternakan, wirausaha, dan bisnis lainnya. Salam sukses, Tali Sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
koncoku gawe channel itu cepet. Gus